Langit sore berwarna jingga ketika Ardi memarkir sepeda motornya di depan rumah kecil mereka. Rumah sederhana itu sebenarnya dulu terasa hangat. Di sanalah Ardi dan Tania memulai kehidupan setelah menikah 2 tahun lalu. Rumah itu pernah dipenuhi tawa, aroma masakan, dan obrolan ringan sebelum tidur. Namun sekarang, rumah itu terasa berbeda. Begitu membuka pintu, Ardi langsung disambut pemandangan yang membuat dadanya terasa berat. Piring kotor menumpuk di wastafel. Bungkus makanan instan berserakan di meja. Lantai ruang tamu dipenuhi pakaian yang belum dilipat. Ardi menarik napas panjang. Ia menutup pintu perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Di sofa ruang tamu, Tania duduk bersandar dengan wajah serius, menatap layar ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, menggulir layar tanpa henti. "Tania," panggil Ardi pelan. Jawab Tania singkat, tanpa mengalihkan pandangan. "Aku pulang." "Iya." Hanya itu. Tidak ada senyum. Tidak ada pertanyaan tentang harinya. Bahkan sekadar menoleh pun tidak. Ardi berjalan ke dapur. Ia membuka kulkas. Kosong. Hanya ada sebotol saus dan beberapa minuman kemasan. Ardi kembali menghela napas. "Tania, kamu belum masak?" tanyanya dengan suara tetap tenang. Tania masih menatap layar ponsel. "Belum, tadi capek," jawabnya singkat. Padahal Ardi tahu, sejak pagi Tania hanya berada di rumah. Ardi tidak ingin memulai pertengkaran. Ia terlalu lelah. Hari itu, pekerjaannya sebagai karyawan gudang membuat tubuhnya sering terasa remuk ketika pulang. Akhirnya, Ardi mengambil mie instan dari lemari dapur dan memasaknya sendiri. Saat mie itu matang, Ardi duduk di meja makan sendirian. Ia memakan makanannya perlahan. Sementara dari ruang tamu, terdengar suara video dari ponsel Tania. Sesekali terdengar Tania tertawa kecil. Ardi menatap piringnya. Dulu, Tania selalu menunggunya pulang. Tania sering menyambutnya di pintu dengan senyum manis. "Ardi pulang, aku masak ayam kesukaan kamu." Suara itu masih teringat jelas di kepala Ardi. Namun sekarang semuanya berubah. Malam semakin larut. Ardi sudah selesai membersihkan dapur seadanya. Ia berjalan ke ruang tamu dan duduk di kursi sebelah Tania. "Kamu lagi lihat apa?" tanya Ardi, mencoba memulai percakapan. "Video lucu," jawab Tania. Ardi menunggu. Namun, Tania tidak melanjutkan pembicaraan. Ia kembali tenggelam dalam layar ponselnya. Ardi menatap wajah istrinya lama. Wajah yang dulu selalu penuh perhatian untuknya, sekarang terasa begitu jauh. "Tan," panggil Ardi pelan. "Iya, kita sudah lama tidak makan malam bareng." Tania akhirnya menoleh sekilas. "Ya kan kamu baru pulang. Aku sudah makan tadi." "Kapan?" "Tadi siang. Pesan makanan online." Ardi mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan banyak hal tentang rumah yang berantakan, tentang dapur yang kosong, tentang betapa sepinya rumah itu sekarang. Namun kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokannya. Ardi takut kalau ia berbicara dengan emosi, semuanya akan berubah menjadi pertengkaran. Dan ia sangat membenci pertengkaran. "Tan," kata Ardi hati-hati, "aku cuma mau kita lebih sering ngobrol lagi." Tania mengerutkan kening. "Kita kan ngobrol sekarang. Tapi kamu sambil main ponsel." Tania menghela napas panjang.
seolah Ardi sedang mengganggunya. "Ardi, aku cuma lagi santai. Aku juga cuma pengen ditemani." Tania kembali menatap layar. "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk hati Ardi. Ia terdiam. Tak lama kemudian, Ardi berdiri dan berjalan ke kamar. Di kamar, Ardi duduk di tepi tempat tidur. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Di foto itu, Tania tersenyum begitu bahagia sambil menggenggam tangannya. Ardi masih ingat janji yang mereka ucapkan di hari pernikahan. Saling menjaga, saling menghargai, saling menguatkan. Namun malam itu, Ardi merasa seperti hidup sendirian di rumah yang seharusnya penuh cinta. Beberapa hari berlalu. Keadaan tidak berubah. Rumah semakin berantakan. Masakan hampir tidak pernah ada. Dan Tania semakin tenggelam dalam dunia ponselnya. Kadang Ardi pulang dan menemukan Tania masih mengenakan pakaian tidur, walau hari sudah sore. Kadang Ardi makan sendirian lagi. Kadang ia bahkan harus mencuci pakaiannya sendiri setelah pulang kerja. Namun Ardi tetap menahan amarahnya. Ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa Tania hanya sedang bosan, bahwa semua ini hanya sementara. Sampai suatu malam, Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya sangat lelah. Hari itu, ia harus bekerja lembur karena ada pengiriman barang yang menumpuk. Yang ia bayangkan sepanjang perjalanan pulang hanyalah mandi air hangat dan makan malam sederhana. Namun begitu membuka pintu rumah, pemandangan yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Lantai ruang tamu dipenuhi bungkus makanan, sisa minuman berserakan. Piring kotor menumpuk lebih banyak dari biasanya. Dan Tania duduk di sofa sambil tertawa keras melihat ponselnya. Bahkan tidak menyadari, Ardi sudah berdiri di depan pintu. Sesuatu di dalam hati Ardi akhirnya runtuh. Ia berjalan perlahan mendekat. Tania menoleh. "Oh, kamu pulang." Ardi menatap sekeliling rumah. "Tan, kamu tidak lihat rumah kita?" Tania melihat sekeliling sekilas. "Nanti juga diberesin." "Kapan?" "Besok." Ardi mengusap wajahnya. "Aku capek, Tan." Tania mengangkat bahu. "Ya istirahat saja." Ardi terdiam beberapa detik. Kemudian dengan suara yang sangat pelan ia berkata, "Aku merasa seperti tinggal sendiri di rumah ini." Tania mengerutkan dahi. "Ardi, kau lebay." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ardi merasa air matanya hampir jatuh. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah percakapan singkat yang berakhir dengan kata lebay dari Tania, Ardi masuk ke kamar tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang hanya akan menjadi pertengkaran. Tania bahkan tidak sadar betapa dalam luka yang baru saja ia buat. Di kamar, Ardi duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh yang terasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena hatinya. Ia menatap langit-langit kamar. Sudah lama ia menahan semuanya. Ardi bukan tipe pria yang mudah marah. Sejak kecil, ia diajarkan oleh ayahnya untuk menjadi lelaki yang sabar. Baginya, rumah seharusnya menjadi tempat paling nyaman
setelah lelah menghadapi dunia. Namun belakangan ini, rumah justru terasa seperti tempat yang membuatnya semakin lelah. Dari ruang tamu, masih terdengar suara video dari ponsel Tania. Sesekali diselingi tawa kecil. Ardi menutup matanya. Suara itu terasa begitu jauh. Padahal jarak mereka hanya dipisahkan oleh satu dinding. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Tania masuk sambil masih memegang ponselnya. Ia langsung naik ke tempat tidur tanpa berbicara apa-apa. Cahaya layar ponsel menerangi wajahnya di ruangan yang remang. Ardi menoleh. "Tan, iya," jawab Tania tanpa mengalihkan pandangan. "Kamu bahagia?" Tania akhirnya menoleh. Terlihat sedikit heran dengan pertanyaan itu. Kenapa nanya begitu? Ardi menelan ludah. "Aku cuma merasa kita sudah jarang benar-benar bersama." Tania menghela napas panjang. "Ardi, kamu terlalu memikirkan hal-hal kecil." "Hal kecil?" "Iya, rumah berantakan. Aku main ponsel. Itu bukan masalah besar." Ardi menatapnya lama. "Buat aku itu bukan hal kecil." Tania kembali menatap layar. "Kamu terlalu sensitif." Lagi, kalimat itu lagi. Ardi merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak ingin marah, tidak ingin membentak, tidak ingin mengatakan hal yang mungkin akan ia sesali nanti. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi merasa kesabarannya benar-benar berada di ujung batas. Ardi bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju lemari. Ia mengeluarkan tas ranselnya. Tania melirik sekilas. "Kamu mau kemana?" Ardi tidak langsung menjawab. Ia mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. "Ardi, aku mau pergi dulu." Tania duduk tegak. "Pergi kemana?" Ardi berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang berat. "Aku butuh waktu sendiri." "Kamu serius?" Ardi menutup tasnya. "Aku sudah terlalu lama mencoba bertahan di rumah yang bahkan tidak terasa seperti rumah lagi." Tania terlihat kesal. "Hanya karena rumah berantakan kamu mau pergi?" Ardi menggeleng pelan. "Bukan cuma itu." Lalu apa? Ardi menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan. "Aku merasa kamu sudah tidak peduli lagi pada kita." Ruangan menjadi sunyi. Namun, Tania justru tersenyum sinis. "Kamu dramatis sekali." Kata-kata itu membuat hati Ardi benar-benar runtuh. Ia mengangkat tasnya. "Ardi, kamu serius mau pergi?" "Untuk sementara." Tania melipat tangannya. "Silakan saja kalau itu maumu." Tidak ada usaha untuk menahannya. Tidak ada kata jangan pergi. Tidak ada tanda bahwa kepergian Ardi berarti sesuatu baginya. Dan itulah yang paling menyakitkan. Ardi berdiri beberapa detik di depan pintu kamar, berharap mungkin Tania akan berkata sesuatu. Namun yang terdengar hanya suara jari. Tania kembali menggulir layar ponselnya. Akhirnya, Ardi berjalan keluar rumah. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Malam terasa dingin. Ardi menatap rumah kecil itu sebentar. Rumah yang dulu menjadi tempat paling ia rindukan setiap hari, sekarang terasa seperti tempat yang tidak lagi memiliki ruang untuknya. Ia menyalakan motor dan pergi. Sementara itu, di dalam rumah, Tania masih duduk di tempat tidur. Awalnya ia terlihat biasa saja. Ia kembali menonton video di ponselnya. Namun beberapa menit kemudian,
Suasana rumah terasa aneh, sepi, tidak ada suara langkah Ardi, tidak ada suara air dari kamar mandi, tidak ada suara piring yang biasanya dicuci Ardi. Tania menoleh ke pintu kamar. Ardi, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tania membuka pintu. Halaman sudah kosong. Motor Ardi tidak ada. Untuk pertama kalinya malam itu, Tania merasa sesuatu yang aneh di hatinya. Namun ia mencoba mengabaikannya. Paling juga dia cuma pergi sebentar, gumamnya. Ia kembali ke kamar. Namun malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tania mencoba tidur, tetapi sulit memejamkan mata. Biasanya, Ardi selalu tidur di sampingnya. Biasanya, ada suara napas Ardi yang pelan di malam hari. Namun sekarang, tempat di sampingnya kosong. Pagi hari tiba. Biasanya, Ardi yang pertama bangun dan membuat kopi. Namun, pagi itu rumah tetap sunyi. Tania bangun lebih siang dari biasanya. Ia berjalan ke dapur. Dapur terlihat berantakan seperti semalam. Tidak ada kopi. Tidak ada sarapan. Tania membuka kulkas. Masih kosong. Untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu. Ardi benar-benar pergi. Hari itu Tania menghabiskan waktu seperti biasa dengan ponselnya. Namun, entah kenapa, semuanya terasa berbeda. Video-video yang biasanya membuatnya tertawa, kini terasa hambar. Rumah terasa terlalu sunyi. Sore hari datang. Tidak ada suara motor Ardi di depan rumah. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada suara Ardi memanggil namanya. Tania, aku pulang. Kalimat sederhana yang dulu sering ia abaikan, kini justru terasa seperti sesuatu yang sangat ia rindukan. Malam datang. Tania duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap sekeliling rumah. Baru kali ini ia benar-benar memperhatikan betapa berantakannya rumah itu. Piring kotor, lantai kotor, pakaian menumpuk. Biasanya Ardi yang diam-diam membereskannya. Biasanya Ardi yang menutupi semua kekacauan itu dengan kesabarannya. Tania perlahan duduk di sofa. Ia menatap layar ponselnya. Namun kali ini tidak ada yang menarik. Ia menurunkannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Tania merasa rumah itu terlalu sepi, terlalu kosong, terlalu dingin. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya pula, ia mulai bertanya dalam hati, apakah Ardi akan kembali? Hari-hari setelah kepergian Ardi berjalan lambat bagi Tania. Awalnya, ia masih mencoba menjalani semuanya seperti biasa. Ia bangun siang, duduk di sofa, lalu kembali tenggelam dalam layar ponselnya. Namun suasana rumah tidak lagi sama. Tidak ada suara pintu dibuka menjelang senja. Tidak ada suara langkah kaki Ardi yang biasanya langsung menuju dapur untuk mengambil air minum. Tidak ada suara lembut yang memanggil namanya. Tania, aku pulang. Kalimat sederhana itu kini justru terasa seperti sesuatu yang sangat ia rindukan. Hari pertama, Tania masih merasa Ardi akan pulang. Hari kedua ia mulai sedikit gelisah. Hari ketiga, rumah terasa benar-benar kosong. Sore itu,
Tania duduk sendirian di ruang tamu. Ponselnya ada di tangan, tetapi ia tidak benar-benar menonton apapun. Layar hanya terus bergulir tanpa ia perhatikan. Perhatiannya justru tertuju pada rumah di sekelilingnya. Lantai yang kotor, meja yang penuh dengan sisa bungkus makanan, dapur yang berantakan. Biasanya Ardi diam-diam membersihkan semuanya, tanpa mengeluh, tanpa meminta pujian. Tania menelan ludah. Ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia bangkit dan berjalan ke dapur. Bau tidak sedap dari piring kotor yang menumpuk membuatnya mengerutkan hidung. "Kenapa jadi begini?" gumamnya pelan. Tangannya mulai mencuci piring satu persatu. Air keran mengalir. Busa sabun memenuhi wastafel. Saat mencuci piring itulah, Tania tiba-tiba teringat sesuatu. Dulu Ardi sering berdiri di tempat yang sama, mencuci piring setelah makan malam. Ketika Tania pernah bertanya kenapa Ardi melakukannya, Ardi hanya tersenyum. "Biar kamu bisa istirahat." Tania berhenti sejenak. Dadanya terasa sesak. Ia baru sadar, selama ini Ardi melakukan banyak hal untuknya, tanpa pernah ia hargai. Setelah selesai mencuci piring, Tania mulai menyapu rumah, kemudian mengepel lantai, kemudian melipat pakaian yang sudah menumpuk berhari-hari. Semua itu terasa melelahkan. Baru beberapa jam saja ia sudah merasa capek. Tania duduk di sofa sambil mengusap keringat di dahinya. Ardi biasanya melakukan semua ini setelah pulang kerja, gumamnya lirih. Pikirannya mulai dipenuhi rasa bersalah. Malam itu, Tania mencoba memasak untuk pertama kalinya setelah lama tidak melakukannya. Ia membuat nasi dan telur dadar sederhana. Ketika makanan itu selesai, ia menaruhnya di meja makan. 2 piring. Kebiasaan lama yang tiba-tiba ia lakukan tanpa sadar. Tania menatap kursi kosong di depannya. Biasanya Ardi duduk di sana. Biasanya Ardi tersenyum sebelum makan. Biasanya Ardi selalu berkata, "Masakan kamu selalu enak." Mata Tania mulai berkaca-kaca. Ia duduk perlahan, namun makanan itu terasa hambar. Ia hanya makan beberapa suap sebelum akhirnya berhenti. Tania menunduk. Air mata pertama akhirnya jatuh. Ardi. Malam itu, Tania tidak bisa tidur. Ia membuka galeri ponselnya. Foto-foto lama muncul di layar. Foto saat mereka baru menikah. Foto ketika Ardi mengajaknya ke pantai. Foto saat mereka tertawa bersama di ruang tamu rumah ini. Dalam semua foto itu, Ardi selalu terlihat begitu bahagia. Tania menutup mulutnya menahan tangis. Ia baru menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Selama ini, Ardi selalu berusaha membuatnya bahagia. Namun ia sendiri tidak pernah benar-benar berusaha membuat Ardi bahagia. Keesokan harinya, Tania memutuskan mencari Ardi. Ia pergi ke tempat kerja Ardi. Gudang tempat Ardi bekerja terlihat ramai dengan aktivitas. Tania menghampiri seorang pekerja. "Permisi, apakah Ardi masuk hari ini?" Pria itu menggeleng. Ardi sudah izin beberapa hari. Dia bilang, "Pergi kemana?" Katanya pulang ke rumah temannya dulu. Tania merasa hatinya semakin cemas. Ia mencoba menelepon Ardi, namun panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba lagi, tetap tidak dijawab. Tania menunduk dengan perasaan hancur.
Hari itu ia pulang dengan langkah lemah. Rumah yang dulu terasa biasa saja kini terasa terlalu sunyi. Malam hari Tania duduk di kamar mereka. Ia memandangi lemari Ardi yang sebagian kosong. Beberapa pakaian Ardi masih tergantung di sana. Tania mengambil salah satu kemeja Ardi. Ia memeluknya erat. Aroma Ardi masih tertinggal di kain itu. Tangisnya akhirnya pecah. Aku bodoh, aku benar-benar bodoh. Ia teringat semua kata-kata. Ardi, aku cuma pengen ditemani. Kalimat itu sekarang terus terngiang di kepalanya. Namun saat Ardi mengatakannya, ia justru sibuk dengan ponselnya. Ardi, maafin aku, bisiknya sambil menangis. Hari-hari berikutnya, Tania terus mencoba mencari Ardi. Ia menghubungi beberapa teman Ardi. Sebagian tidak tahu. Sebagian hanya berkata, Ardi sedang butuh waktu. Setiap hari Tania semakin dipenuhi penyesalan. Ia kini benar-benar merawat rumah itu. Memasak setiap hari. Membersihkan setiap sudut rumah. Namun semua itu terasa sia-sia. Karena orang yang seharusnya menikmati semua itu tidak ada di sana. Suatu malam Tania duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Ponselnya tergeletak di meja. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ia tidak tertarik menyentuhnya. Ia hanya menatap pintu rumah. Berharap pintu itu tiba-tiba terbuka. Berharap Ardi berdiri di sana seperti dulu. Namun pintu itu tetap tertutup. Air mata kembali mengalir di pipinya. Tolong kembali, Ardi. Namun yang menjawab hanya keheningan rumah. Dan penyesalan yang kini datang terlalu dalam di hati Tania. Hampir 3 minggu berlalu sejak Ardi meninggalkan rumah. 3 minggu yang terasa sangat panjang bagi Tania. Rumah yang dulu terasa biasa saja, kini terasa begitu luas dan sunyi. Setiap sudut rumah seakan mengingatkan Tania pada Ardi. Kursi tempat Ardi biasa duduk. Meja makan tempat mereka pernah berbincang. Dapur kecil tempat Ardi sering mencuci piring sambil bersenandung pelan. Kini semua itu hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Namun, satu hal yang berubah dari Tania adalah dirinya sendiri. Setiap pagi ia bangun lebih awal. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak makanan sederhana. Hal-hal yang dulu selalu ia abaikan, kini ia lakukan dengan penuh kesadaran. Namun setiap kali ia selesai melakukan semua itu, hatinya terasa semakin kosong. Karena tidak ada Ardi yang melihatnya. Tidak ada Ardi yang tersenyum padanya. Tidak ada Ardi yang berkata lembut, "Terima kasih." Suatu pagi, Tania duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Di depannya ada sepiring nasi goreng yang baru saja ia masak. Namun seperti hari-hari sebelumnya, ia hanya memandanginya tanpa selera makan. Pandangannya jatuh pada kursi kosong di seberangnya, tempat Ardi biasa duduk. Air mata perlahan mengalir di pipinya. "Aku kangen kamu, Ardi," bisiknya lirih. Tania menghapus air matanya. Ia tidak ingin terus hanya menunggu. Hari itu ia kembali mencoba mencari Ardi. Ia mengunjungi beberapa tempat yang mungkin Ardi datangi. Warung kopi yang pernah mereka datangi bersama. Taman kota, tempat mereka pernah berjalan-jalan di sore hari.
Namun Ardi tidak ada di mana-mana. Langkah Tania mulai terasa lelah. Saat matahari hampir tenggelam, ia duduk di bangku taman sendirian. Angin sore berhembus pelan. Tania menunduk sambil memegang ponselnya. Ponsel yang dulu hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Namun sekarang justru terasa seperti benda yang mengingatkannya pada kesalahannya sendiri. Karena ponsel itulah yang membuatnya mengabaikan Ardi selama ini. Tania mematikan ponselnya. Ia menggenggamnya erat. Kalau saja waktu bisa kembali, bisiknya. Air mata kembali jatuh. Namun tiba-tiba, seseorang berdiri di depannya. Tania mengangkat wajahnya perlahan, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Ardi, pria itu berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya terlihat sedikit lebih kurus. Matanya masih sama, tenang, namun menyimpan banyak kelelahan. Beberapa detik, mereka hanya saling menatap, seolah waktu berhenti di antara mereka. Tania berdiri dengan tangan gemetar. Ardi, benar kamu. Ardi mengangguk pelan. Aku cuma lewat. Kalimat sederhana itu membuat hati Tania terasa perih. Tania mendekat satu langkah. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Ardi menunduk sebentar. Aku hanya butuh waktu. Tania menatap wajah suaminya dengan mata yang penuh air mata. Ardi, aku minta maaf. Suaranya bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Ardi terdiam. Tania melanjutkan dengan suara yang hampir pecah. Aku baru sadar betapa berharganya kamu setelah kamu pergi. Air mata terus mengalir di pipinya. Aku bodoh. Aku terlalu sibuk dengan ponselku sampai tidak melihat betapa sabarnya kamu selama ini. Ardi menghela napas pelan. Tania menggenggam tangannya. Aku sudah berubah, Ardi. Rumah sekarang selalu bersih. Aku masak setiap hari, tapi semua itu terasa tidak berarti tanpa kamu. Suaranya semakin lemah. Aku tidak butuh rumah sempurna kalau kamu tidak ada di dalamnya. Ardi menatap mata Tania. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, matanya terlihat lembut. Aku tidak pergi karena rumah berantakan, kata Ardi pelan. Aku pergi karena aku merasa tidak lagi berarti di hidupmu. Kalimat itu membuat tangis Tania semakin pecah. Kamu sangat berarti bagiku, katanya terbata. Cuma aku yang terlalu buta untuk melihatnya. Tania memeluk Ardi dengan erat, seolah takut pria itu akan pergi lagi. Tolong, jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak sanggup kehilangan kamu. Ardi terdiam beberapa saat. Ia bisa merasakan tangisan Tania di bahunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kehangatan yang dulu pernah ada di antara mereka. Ardi perlahan mengangkat tangan dan memeluk Tania kembali. Tania semakin menangis. Maafkan aku. Ardi mengusap punggung istrinya dengan lembut. Aku juga tidak ingin kehilangan kamu, katanya pelan. Tania menatapnya dengan harapan di matanya. Kita pulang ke rumah. Iya. Ardi menatap langit senja sebentar. Kemudian kembali menatap wajah Tania yang penuh penyesalan. Akhirnya ia mengangguk. Iya, kita pulang. Tania tersenyum di tengah air matanya. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, hatinya terasa hangat kembali.
Mereka berjalan berdampingan, meninggalkan taman. Langkah mereka perlahan menuju rumah yang dulu hampir kehilangan cinta di dalamnya. Namun kali ini, Tania tidak lagi berjalan sambil menatap ponselnya. Ia menggenggam tangan Ardi dengan erat, seolah berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan pernah lagi mengabaikan pria yang telah begitu sabar mencintainya. Dan di bawah langit senja yang tenang, mereka berjalan pulang bersama.